Bab 8 Alih Program Studi, Alih Perguruan Tinggi dan Program Kelanjutan Studi. Pasal 39 Perpindahan internal antar program studi. Perpindahan antar program studi di lingkungan Polmed dapat dilaksanakan dengan ketentuan 1. Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari program studi yang ditinggalkan dan program studi yang dituju, dengan mempertimbangkan a. Daya tampung, b. prestasi akademik. 2. Mahasiswa pindahan mengulang perkuliahan mulai semester 1 program studi yang dituju. 3. Perpindahan antar program studi hanya dapat dilakukan maksimal 1 kali selama masa belajar. 4. Perpindahan program studi hanya dapat dilakukan dalam sesama rumpun rekayasa atau sesama rumpun tata niaga. Pasal 40 Perpindahan antar perguruan tinggi. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di Polmed melalui ujian penempatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh direktur. Pasal 41 Mahasiswa tugas belajar dan kerja sama. 1. Mahasiswa tugas belajar dan kerjasama dari perguruan tinggi atau instansi lain dapat diterima jika masih tersedia kapasitas pendidikan, dosen, peralatan laboratorium, ruang kuliah, dan lain-lain, dan dipandang perlu karena dapat memberi nilai tambah bagi Polmed. 2. Pelaksanaan program pendidikan tugas belajar diatur dalam suatu kesepakatan kerjasama antara Polmed dan perguruan tinggi atau instansi lain yang menugaskan. 36. Pasal 42 Mahasiswa peningkatan jenjang. Mahasiswa peningkatan jenjang dapat mengikuti program pendidikan di Politeknik melalui ujian penempatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh direktur. Pasal 43 Status kelanjutan studi sarjana terapan, Diploma 4. 1. Status kelanjutan studi diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi nilai indeks prestasi kumulatif minimal 1,75 pada setiap akhir semester. 2. Mahasiswa diperbolehkan untuk mengulang sebagian atau seluruh mata kuliah yang mendapatkan nilai kurang D atau gagal E pada semester-semester selanjutnya. 3. Mahasiswa yang tidak mendapatkan status kelanjutan studi akan diberhentikan dari kegiatan akademik. 4. Indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2,50 harus dicapai oleh mahasiswa yang akan mengikuti sidang skripsi. 37. Bab 9 Kriteria kelulusan. Pasal 44 Pedoman kelulusan semester. 1. Mahasiswa dinyatakan lulus bersih LB pada suatu semester apabila mempunyai IP 2.00 dengan nilai D4 SKS dan ATL 2 serta tanpa nilai B. 2. Mahasiswa harus lulus bersih LB di setiap semester. 3. Di akhir semester seorang mahasiswa tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif 24 SKS untuk diploma 3 dan tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif 32 SKS untuk diploma 4 dan akhir semester IV tidak boleh mempunyai nilai C untuk magister terapan S2. 4. Seorang mahasiswa tidak lulus TL
pada suatu semester apabila terdapat satu di antara keadaan berikut: A. Memperoleh nilai E pada satu atau lebih mata kuliah di semester tersebut setelah dilaksanakan ujian ulang. B. IP 2,00 setelah mengikuti ujian ulangan. C. Angka tingkah laku ATL 2D. Memiliki nilai D 4 SKS. 5. Seorang mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas akhir atau skripsi pada semester akhir secara otomatis akan diberikan nilai E dan mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri, dropout. Pasal 45 status kelulusan. 1. Bila mana mahasiswa belum lulus ujian akhir kembali, laporan akhir, skripsi atau tesis sesuai prosedur ujian akhir, maka yang bersangkutan tidak dinyatakan PKA tetapi hanya menyelesaikan laporan akhir, skripsi, atau tesis saja dan diberikan batas waktu maksimum 1 tahun, 2 semester. 2. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus tugas akhir diwajibkan menyelesaikan revisi tugas akhirnya maksimum 4 minggu. Bila mana melebihi dari batas waktu revisi akan dikenakan sanksi yang diatur oleh jurusan. 38. Pasal 46 Kewajiban publikasi. 1. Untuk skripsi mahasiswa diploma 4 wajib membuat artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Untuk tesis mahasiswa magister terapan S2, wajib membuat artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau seminar internasional atau jurnal nasional terakreditasi dikti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Untuk laporan akhir mahasiswa diploma 3, himbauan membuat artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional atau seminar nasional. Pasal 47 Yudisium. 1. Yudisium dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan semua syarat akademik dan administrasi. 2. Yudisium ditetapkan dengan keputusan direktur. 3. Yudisium dilaksanakan 2 kali setahun, yaitu pada bulan September dan Maret. 4. Yudisium ditentukan dengan kriteria A. Dengan pujian yudisium dengan pujian diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut: IPK 3,51 ATL sama dengan 18 untuk diplomat 3 dan ATL sama dengan 24 untuk diplomat 4 menyelesaikan studi 6 semester untuk diplomat 3 dan 8 semester untuk diplomat 4 semester IPK 3,75 untuk magister terapan S2 untuk maksimal 4 semester dan tanpa pernah penundaan kegiatan akademik PKA. B. Sangat memuaskan. Yudisium sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut: 2,76 IPK 3,51 ATL 16 untuk diplomat 3 dan ATL 21 untuk diploma 4 nilai D kumulatif 4 SKS untuk diplomat 3 dan nilai D kumulatif 6 untuk diploma 4. 39. C.
memuaskan. Yudisium memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut: 2,00 IPK 2,75, 2,76 IPK 3,50 dengan ATL 16 untuk diploma 3 dan 2,76 IPK 3,50 dengan ATL 21 untuk diploma 4. 2,76 IPK 3,50 dengan untuk magister terapan S2. Pasal 48 ijazah dan transkrip. 1. Yang dimaksud dengan A. Ijazah dalam peraturan ini adalah ijazah diploma 3 atau diploma 4 atau magister terapan S2. B. Transkrip adalah daftar nilai seluruh mata kuliah selama pendidikan. Nilai yang dimaksud adalah berupa huruf mulai dari A sampai dengan D untuk diploma 3 dan 4 dan A sampai dengan B untuk magister terapan S2. 2. Ijazah dan transkrip nilai akan diberikan kepada mahasiswa jika A. telah memenuhi persyaratan yudisium, B. memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. 3. Ijazah ditandatangani oleh direktur dan ketua jurusan. 4. Transkrip ditandatangani oleh direktur dan ketua jurusan. Pasal 49 Wisuda. 1. Wisuda adalah upacara pelantikan lulusan diploma 3, diploma 4 dan magister terapan S2 yang dilaksanakan dalam suatu rapat senat terbuka. 2. Wisuda dilaksanakan maksimum 2 kali dalam 1 tahun akademik. 3. Setiap lulusan dapat mengikuti wisuda. 4. Tata cara pelaksanaan wisuda diatur tersendiri dalam suatu surat keputusan direktur. 5. Lulusan dibolehkan mengikuti wisuda jika A. lulusan tersebut sudah memenuhi syarat yudisium, dan B. lulusan tersebut sudah mendaftarkan diri pada bagian administrasi akademik. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.